Kapan idealnya seorang suami itu melakukan aktivitas al-jima'ah menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti? Kemudian gaya terbaik ketika melakukan aktivitas al-jima'ah itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Fathul Izar terkait dengan tema yaitu mengatur penanaman atau al-jima', penjimaan. Di situ ada waktu yang tepat, juga ada tata caranya atau gaya terbaik ketika melakukan al-jima'. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu tadbiril harthi. Fasal yang kita bahas adalah menjelaskan mengatur al-harthi, menanam. Maksud dari menanam ini yang menjima, seperti itu, melakukan aktivitas al-jima. Qala berkata al-imamu imam al-alimu yang alim, al-allamatu yang sangat alim, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau adalah Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti fir rahmati, dalam kitab Ar-Rahmah. Bagaimana perkataannya beliau? I'lam, ketahuilah, annal jima'a, bahwasannya berjima', la yasluhu, tidak sesuai, tidak patut, tidak layak dilakukan, illa, kecuali, inda haijani syahwati, ketika bergolaknya syahwat, ketika bangkitnya asyahwah, ma'asti'adadil mani, seiring dengan hal itu maninya juga sudah siap dikeluarkan. Fayambaghi, seharusnya, ayyukhrijahu, seseorang mengeluarkan hu, pada maninya, fil hali, ketika itu, kama yukhriju, sebagaimana ia mengeluarkan, al-fadlata, kotorannya, sampahnya, ar-radi'ata, yang buruk, bil istifraghati, dengan mengosongkannya, kal mushilati, seperti hal-hal yang bisa mengosongkan, mencaharkan, mengeluarkannya. Fa inna fi habsihi, karena ketika ditahan tidak dikeluarkan, inda dzalika, ketika itu, dararan aziman, yang terjadi adalah bahaya yang besar. Jadi menurut Imam Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Ar-Rahmah, perlu diketahui bahwasannya aktivitas al-jima' itu tidak layak dilakukan kecuali ketika syahwa ini bergelora. Kemudian al-mani ini juga sudah siap dikeluarkan. Nah, pada kondisi ini seharusnya seseorang ini mengeluarkan seketika itu, sama seperti mengeluarkan kotoran yang buruk, sampah buruk yang ada dalam perutnya, dengan cara dikosongkan. Kal mushilati, seperti alat-alat pencahar, bahan-bahan pencahar, bahan-bahan yang bisa mengeluarkan. Kenapa kok sedemikian? Karena ternyata kalau ditahan ketika itu, yang terjadi adalah dororon azima, bahaya yang besar. Jadi berarti dikeluarkan itu penting, curut itu penting, seperti itu. Wal mukthiru, adapun orang yang memperbanyak, minal jima'i, memperbanyak al-jima', la yakhfa, tidak samar, haramuhu, pikunnya. Kemudian ada kabar yang kurang baik, orang yang sering melakukan aktivitas al-jima' tidak samar kepikunannya. Ia akan mengalami namanya kepikunan. Dan pikun ini termasuk penyakit yang tidak bisa diobati. Salah satu di antara penyakit yang tidak bisa diobati itu adalah penyakit pikun. Jadi jangan over dalam melakukan al-jima' ya. Sari'an, dengan cepat. Maksudnya bagaimana? Cepat pikun. Orang yang sering melakukan al-jima' ini cepat pikun. Nah, begitu maksudnya. Wa qillatu quwwatihi, dan sedikitnya kekuatannya, berarti kekuatannya berkurang. Wa zuhuru syaibi fihi, dan nampaknya uban fihi, pada orang yang sering melakukan aktivitas al-jima'.
Jadi efek buruknya itu cepat pikun, kemudian kekuatannya berkurang, kemudian ubannya nampak, muncul ubannya. Seperti itu. Walil jima'i, dan pada aktivitas al-jima' kafiyatun, adapun tata cara. Wahya, sedangkan adapun tata cara dalam melakukan aktivitas al-jima'. Antas talqiya, terlentang al-mar'atu, sang istri. Ala zuhuriha, di atas punggungnya. Maksudnya terlentang di atas punggungnya itu ya sang istri ini terlentang, begitu loh maksudnya. Wa ya'luha, dan menaikiha kepada istri ar-rajulu, suaminya. Berarti sang suami menaikinya. Suami ada di atas, min a'laha, dari atas sang istri. Istri terlentang, suami menaiki di atas. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan fima ada dzalikumunal hayat, selain pada model-model yang seperti ini. Artinya ini termasuk posisi terbaik ketika mau melakukan aktivitas al-jima'. Al-mar'ah, istri terlentang, kemudian ya'luhar rajulu, sang suami menaikinya dari atas. Kalau selain posisi ini, la khaira, tidak ada kebaikan menurut kitab ini. Kemudian setelah sang suami menaiki, summa yula'ibuha, kemudian sang suami mencumbu ha kepada istrinya, mula'abatan khafifatan, dengan percumbuan yang mesra, minad dhammi, berupa merangkulnya, wa taqbili, dan mengecupnya, wa nahwi dzalika, dan yang sesamanya. Artinya setelah ada di atas, kalian mencumbunya dengan mesra, dipeluk, dikecup, dijilat, dicium, diraba, dielus, macam-macam. Nah, seperti itu. Hatta idza hadarat, hingga ketika sudah muncul, sudah hadir, syahwatuha, syahwatnya istri. Aulaja, maka sang suami itu memasukkan adzakar, memasukkan sosisnya, ila farjiha, ke dalam farjinya. Wa taharraka, dan bergerak-gerak, ya dipompa, dimasukkan, ditarik, dimasukkan, seperti itu. Fa idza subbal maniyu, jika kemudian mani itu sudah dituangkan, artinya sang suami sudah keluar, sudah curut. Fala yanza, maka hendaknya sang suami tidak mencabut az-zakar. Bal yasbir, justru sang suami hendaknya bersabar, saatan, sejenak. Jadi kalau sudah inzal, sudah curut, jangan segera untuk mencabut az-zakar atau sosisnya. Gak usah ke susu, seperti itu. Justru bersabar sejenak. Ma'ad dhammil jayyidi, sambil lalu dirangkul dengan baik, laha, kepada istrinya. Artinya kalau sudah inzal, gak usah dicabut, justru kalian bersabar, kemudian istri ini dipeluk dengan baik. Terus kapan mencabutnya? Nah, untuk kapan mencabutnya kita akan melanjutkan pada part berikutnya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.